warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 kelas S1 akan menampilkan video tentang masa reformasi Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya Alia Ramadhani. Saya Bunga Rizky Aswari. Saya Siti Nazwa Zahra. Saya Tasya Hanifah. Saya Zawal Dela Putri. Saya Anissa Rahayu. Saya Siti Nur Aziza. Selamat menyaksikan. Dia Permata Megawati Setiawati yang akrab disapa sebagai Megawati Soekarno Putri resmi menjadi Presiden Indonesia kedua yang dilantik pada 23 Juli 2001. Megawati dinobatkan sebagai Presiden setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang istimewa MPR ini diadakan setelah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengeluarkan dekret yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Megawati dilantik di Gedung Nusantara MPR atau DPR pada tanggal 23 Juni 2001. Ia menjabat wakil presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sebelum menjadi presiden pada 2001, Megawati pernah gagal menjadi presiden lantaran banyak partai yang tidak menyetujuinya. Tidak bisa dipungkiri, walaupun ia banyak ditolak oleh partai lain, PDIP, partai yang ia pimpin, kala saat itu menjadi partai pemenang pemilu setelah meraih sekitar 36 juta suara atau hampir 34%. Ia di tengah perjalanannya, ia memilih membuat poros tengah yang terdiri dari partai-partai Islam. Sebelum aktif di dunia politik, Megawati bergabung ke salah satu organisasi yang bernama Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia atau GMNI di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Ia mulai merambah dunia politik pada tahun 1986 dan menjabat sebagai Wakil Ketua PDI Jakarta Pusat. Dalam kurun waktu 1 tahun, Megawati berhasil menjadi Ketua DPR RI Republik Indonesia. Ketika menjabat sebagai presiden, Megawati didampingi oleh Hamzahas yang pernah menolaknya pada sidang MPR tahun 1999. Sebelum masa jabatannya habis, pada tahun 2004, ia berhasil membuat UU PPK pada tahun 2002 dan lembaga KPK pada tahun 2003. Kebijakan Megawati sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem kepartaian baru. Yang kedua yaitu sistem pemilu yang baru. Dan yang ketiga yaitu menerapkan mekanisme pergantian antar waktu. Dan yang keempat yaitu menerapkan kesetaraan gender yang membuat perempuan-perempuan di Indonesia dapat memiliki jabatan tinggi di dalam pemerintahan atau politik. Yang kelima yaitu kebijakan keamanan yang membuat upaya dalam kekerasan di dalam Indonesia. Yang keenam, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan yang ketujuh, meningkatkan kapasitas lembaga peradilan. Peristiwa penting pada pemerintahan Megawati Soekarno Putri ada 4. Yang pertama, Pengeboman Bali 2002. Pengeboman Bali 2002 juga dikenal sebagai Bom Bali pertama. Terdiri dari 3 serangan bom yang terjadi pada 12 Oktober 2002. 2 ledakan pertama terjadi di Padis Pub dan Sari Club di Kuta, Bali. Sementara ledakan terakhir terjadi dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Serangan ini mengakibatkan 203 korban jiwa dan 209 orang terluka. Sebagian besar merupakan wisatawan asing. Penyelidikan menyimpulkan bahwa bom yang digunakan termasuk TNT seberat 1 kg dan bom RDX dengan bobot 50-150 kg. Peristiwa ini merupakan serangan terorisme terparah dalam sejarah Indonesia dan dianggap sebagai balas dendam atas konflik di Poso dan Ambon serta Perang Afghanistan. Para pelaku juga menganggap Bali sebagai pusat kemaksiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Peristiwa ini bahkan dianggap menjadi film layar lebar dengan judul Long Road to Heaven. Yang kedua ada kasus BLBI. Kasus BLBI berawal dari krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Untuk mengatasi dampak krisis, pemerintahan dan Bank Indonesia memberikan bantuan likuiditas melalui skema bantuan likuiditas bangsa Indonesia kepada beberapa bank. Dana tersebut juga disuntikan oleh Dana Moneter Internasional atau IMF. Namun pada tahun 2000, Badan Pemeriksa Keuangan BPK menemukan indikasi kerugian negara yang signifikan akibat penyaluran dana BLBI. Badan Pengawas
pengawasan keuangan dan pembangunan juga melaporkan penyimpangan dana oleh beberapa bank penerima dana BLBI. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 8 tahun 2002 yang berkaitan dengan jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan utang mereka. Inpres ini menimbulkan kontroversi karena terdapat indikasi pengaruh pribadi terhadap beberapa debitur, termasuk tokoh terkenal seperti Hendra Liem, Denin King, dan Ibrahim Rizjan. Beberapa bankir dan mantan direktur Bank Indonesia juga terlibat dalam korupsi terkait BLBI. Beberapa pelaku melarikan diri, beberapa dihukum berat, dan beberapa mendapatkan surat pemberhentian penyelidikan perkara atau SP3 yang menimbulkan kontroversi. KPK menghentikan penyelidikan terhadap Samsul dan Itji Nur Salim pada 2001 yang menuai kritik. Kasus BLBI adalah contoh penyelewangan dana publik yang terus memicu perdebatan di Indonesia sampai sekarang ini. Yang ketiga adalah pembentukan Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini diumumkan pada tanggal 9 Agustus 2001. Berbeda jauh dengan presiden sebelumnya, selama kabinet ini bertugas, Presiden Megawati Soekarno Putri tidak pernah melakukan perombakan kabinet, tetapi hanya mengangkat beberapa menteri ad interim karena beberapa menteri mengundurkan diri sehubungan dengan pencalonan mereka di Pilpres 2004. Yang keempat adalah pemilihan capres-cawapres secara langsung. Diselenggarakan pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode tahun 2004 hingga 2009. Pemilu ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pemilihan umum ini diselenggarakan selama 2 tahun dan dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Akhir pemerintahan Megawati. Tahun 2004 menjadi masa pemerintahan Megawati setelah kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden tahun 2004 putaran kedua.